Bisa nakal, bisa bandel, bisa macam-macam. Demikian sepintas terkait dengan kinayah. Oke, slide berikutnya. Kinayah menurut istilah Ali Jarim Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balaghah Al-Wadihah mendefinisikan kinayah. Lafzun, kinayah adalah lafaz. Lafaz. Lafaz yang bagaimana? Utliqo, yang diucapkan. Kayak tadi, keras kepala, panjang tangan diucapkan. Wa urida bihi lazimu makna. Dan dimaksudkan maknanya yang lazim. Kalau keras kepala yang lazim itu orangnya nakal. Ma'a jawazi iradati dzalikal makna. Pada saat yang sama bisa juga dimaksudkan makna apa adanya. Nah, dengan kata lain, kinayah adalah ungkapan mengandung dua makna. Makna biasa dan makna tidak biasa. Makna biasa disebut makna lazim. Makna tidak biasa disebut makna malzum. Nah, itu istilah teknis dalam kinayah. Nah, insya Allah dipaham itu. Kalau sini dulu konsep penting barangkali ada yang tanya. Jadi malzum itu kinayah ya, Ustaz? Bukan. Apa bedanya dengan majaz? Karena majaz mursal misalkan gitu, kan itu juga sama mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan bagus, gitu. Bagus sekali. Saya cuma bisa bilang kembali ke konsep. Tuh. Kalau konsep pada majaz, kata diletakkan bukan pada tempatnya. Dia keras kepala, itu pada tempatnya, bukan tidak pada. Itu dia enaknya konsep. Oh iya beda. Panjang tangan, pada tempatnya bukan? Pada tempatnya, jangan dikira bukan pada tempat. Hidung belang. Mata keranjang, itu ada tempatnya. Ya. Tapi seperti ini Pak Ustadz ya, Presiden membangun masjid gitu, kan tidak Pak. Kalau itu majaz akli ya, semuanya pada tempatnya. Itu majaz akli itu. Ada majaznya pada akal. Akal dalam konteks bahasa itu isnad. Tuh, lagi-lagi kembali ke konsep. Ya, ada lagi. Nah, lazim itu udah jadi bahasa Indonesia, apa artinya biasa? Biasa. Bahwa panjang tangan dalam budaya Indonesia maknanya mencuri, itu biasa itu. Tuh gitu maksudnya. Baru istilah teknis balagonya lazim. Tapi kalau umpamanya dimaksud panjang tangan adalah memang tangannya panjang kalau diukur, itu namanya malzum. Dipaksa biasa gitu. Nah, kinayahnya di mana? Oke, apanya? Kinayahnya. Kinayahnya ketika itu kita ungkapkan dan yang kita maksud adalah makna lazim, itulah dia kinayah. Kalau malzum bukan kinayah. Panjang tangan, mencuri, itu kinayah panjang tangan. Oh gitu. Ya. Nah ini semakin kental bahwa balaghah itu memang diartikan retorika.
Pak Jamal ini orang punya nama. Iya. Ada kinayah nggak? Ada. Ada. Ustaz. Ada. Mana ada orang nggak punya nama? Nama. Tuh, kan retorika. Ya tidak. Umpamanya orang yang menanggapinya, apaan sih dia? Paling RT. Tuh, udah ditangkap pikirannya, dimaksud ungkapan punya nama itu jabatan atau kedudukan. Terus yang berkata begitu ngeles. Loh, itu Jamal namanya. Kan punya nama. Iya atau tidak? Betul. Iya. Gitu. Kinayah. Iya. Iya, bagus. Sudah, kayaknya kalau udah sepi, udah paham. Berikutnya, Pak. Oh, boleh. Kalau makna lazimnya ada dua, gimana Ustaz? Bisa juga? Termasuk Boleh kasih contoh. seperti ringan tangan. Bisa bermakna gampang memukul atau gampang memberi. Nah, budaya yang bicara. Kalau Indonesia budayanya ringan tangan, ya, itu suka membantu. Tapi kalau Betawi suka ngeplak. Gini-gini ngeplak, temennya dikeplakin. Itu tangannya enteng itu dia. Ya, bagus nih. Jadi budaya, bahasa adalah budaya. Panjang tangan. Indonesia negatif. Tapi Arab positif. Apa positifnya? Suka memberi. Panjang tangan itu. Tuh, gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau ada orang istilah begini, Ustaz, buntut gasir. Oh iya, kinayah. Buntut Kayak gasir. juga itu. Benar, untuk kasir. Terus makna lazimnya itu Mana lazim malah saya yang belum tahu. buntut gasir itu kalau di budaya ini Ah. biasanya seseorang yang mempunyai rambut di belakang. Panjang itu Malzum. ya malzumnya. Kalau yang lazimnya, Lazimnya bermakna bakhil. ya itu Sama lagi-lagi budaya. Tapi kalau etnis lain, umpamanya bakhil itu apa itu yang ada kuning-kuningnya? Ya buntut, iya buntut gasir. Bentuk gasilan. Ada lagi burung, ada itu yang pantatnya kuning. Tuh. Ya, Artinya pelit gitu. Nah, itu kembalikin, itu kunayah, tapi disesuaikan dengan budaya. Makna yang terkandung di dalam. Iya. Slide berikutnya. Nih. Lapang dada. Ada dua makna. Makna tidak biasa. Istilah teknisnya malzum. Ada makna biasa lazim. Yang makna biasa pemaaf. Tapi yang tidak biasa atau malzum, dadanya emang lapang. Gede. Ya? Lebar dadanya. Atletis. wah ada Ada. wah ada dadanya lapang. Ada. Lebar. Begitu. Iya. Physically. Benar. Ada. Iya. Lebar. Nah, ini cuma memperkuat yang tadi sudah dijelaskan. Lapang dada, oh bisa memang pemaaf. Itu yang biasa. Dia orangnya lapang dada. Terus yang kedua, dadanya lapang. Berarti lebar. Ada, ya silahkan. Lebar berarti badannya. Benar. Dadanya. Iya. Sama. Ada si A lewat. Kita bersama teman. Lalu saya berkata
kepada si B. Si A itu lapang dada orang. Si B yang saya ajak ngomong itu, apaan lapang dada? Kemarin orang ditabuk-tabukin. Umpamanya. Gitu kan? Itu kita udah paham itu. Bagaimana dia memahami ungkapan lapang dada. Baru saya bilang, lihat aja itu ukur dadanya lebar apa enggak? Hah? Ya, itu yang malsumnya gitu. Iya, itu yang malzum. Kan balaghah dalam secara khusus adalah kinayah menjadi apa namanya sebagai alat menjadi luar biasa pentingnya. Saya beri contoh dalam Al-Quran. Apa itu saya lupa ayatnya. Nih, lihat Pak Jamal jadi lupa. Yang terusannya wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Oh iya, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Itu makna malzum. Kalau nggak belajar kinayah, mau dipahami begini nggak boleh. Pelit. Maksudnya pelit. Wala tabsut hakullal basti dihampar. Maksudnya jangan boros. Nah, itu menjadi rawan salah tafsir ketika tak dapat memposisikan makna ayat yang sesungguhnya. Saya beri contoh. Ada sementara yang salah paham. Apa itu ayatnya? Lau anzalna hazal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti gunung itu meledak. Pasti gunung itu tersungkur. Oh kan mungkin dipahami. Ada di antara yang memahaminya, oh itu dia ayat yang harus dibaca sebagai ruqyah untuk memecahkan batu ginjal. Gunung aja pecah. Apalagi batu ginjal. Coba, apa enggak keliru? Enggak keliru, itu satu. Padahal apa maknanya? Itu kinayah Al-Quran itu amanah yang luar biasa berat. Berat. Aja takut. Gunung makhluk Allah yang kasat mata sebagai makhluk yang paling gagah, kuat, kokoh. Maka Allah memberikan gambaran, andai kata makhluknya namanya gunung paling hebat, kuat, apalagi gunung di Arab itu, batu, dikasih Quran, dia akan pecah. Diterima oleh manusia. Itu kurang lebih. Iya, udah paham insya Allah ya. Paham. Slide berikutnya. Wah, di kampung. Ayam kampung ya. Ayam kampung mau belajar kinayah kali. Mana dia? Oh ini dia. Sekarang saya ganti istilahnya tuh pakai Arab.
supaya lebih akrab. Ringan tangan, makna lazimnya suka membantu. Kita pakai budaya Arab, positif. Di sini juga positif kali ya. Gitu ya. Yang berikutnya. Tuh. Ini udah. Tadi ini ya. Oke, keras kepala. Makna lazimnya bandel. Makna malzumnya kepalanya keras. Yang berikutnya, Pak. Ringan tangan. Makna lazimnya suka membantu. Makna malzumnya tangannya ringan. Tangannya ringan. Ya, slide berikutnya. Ini masih penguatan konsep. Selesai. Sebelum rukun kinayah. Nah, barangkali ada yang mau mempertegas lagi. Nanti banyak contoh dalam Al-Quran. Umpamanya, kalau boleh saya teruskan, ini apa maksudnya Pak Jamal ini? Al-Hasr. Oh iya. Ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Iya. Oleh karena itu setelah mempelajari sedikit tentang balaghah, maka di sana ada perbedaan tafsir karena perbedaan sudut pandang. Karena perbedaan latar belakang. Itu menjadi hal biasa. Jadi hal biasa. Sehingga ketika bahasa digunakan untuk memahami Al-Quran, pada ayat-ayat tertentu, bahasa itu cuma alat. Dan alat, dia tidak mampu mencapai hakikat. Hanya sekedar jembatan. Ibarat petik mangga, tangga. Itu bahasa. Pada ayat-ayat tertentu nanti yang lebih dominan adalah disiplin ilmu. Kalau ayatnya tentang teologi, maka ilmu teologi yang akan berperan tinggi. Itu kurang lebih. Umpamanya surat Al-Hujurat, ini contoh kinayah saja. Apa nih, saya udah suka banyak lupa nih. Tularan Pak Jamal. Enak, padahal dia yang ketularan saya. Tapi saya bilang saya ketularan Pak Jamal. Bagus. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa ada di antara kalian yang sesuka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tuh kan kinayah. Kinayah tentang apa? Tentang apa kira-kira? Jijik, menjijikkan. Tentang apa ghibah? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah, dan seterusnya gitu ya. Tuh, jijik. Tapi umpamanya ada yang memaknai sebenarnya. Lah emang ada. Itu si Sumanto, orang udah di kuburan. Dimakan sendiri. Ya. Direbus sedikit. Itu subhanallah. Kita dulu nggak terbayang, ada. Lebih dari itu banyak cerita. Ada presiden, ya, negara tertentu yang makan orang. Kalau nggak boleh ngelihat bayi yang gemukan dikit, ambil.
di sop. Nah kan terasa kinayah. Iya, slide berikutnya Pak. Atau ada yang mau tanya boleh. Bisa klarifikasi. Ya. Anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aytu ila akhir ayat. Ya. Jadi makna lazimnya itu apa Ustaz makna lazimnya? Seandainya kalau Al-Quran itu diturunkan kepada batu, Makna lazimnya menginformasikan Al-Quran itu amanah yang luar biasa berat. Yang luar biasa berat. Maka Allah gambarkan makhluknya yang paling gagah, kokoh, kuat, gunung, hancur. Gitu kan? Terus dipikul oleh manusia. Manusia harus sadar. Al-Quran itu amanah mulai dari Bismillah sampai An-Nas. Makanya ada hadis Hafizul Quran, Hamilul Quran. Amanah dan berat. Iya, wallahu a'lam bishawab. lazim makna mulzamnya gimana? Mana malzumnya? Malzumnya Ya emang benar. Emang benar Quran jangan dilihat fisiknya yang ada di depan kita. Dia kan kalam Allah. Mana mungkin gunung bisa menerima kalam Allah. Wahyunya yang luar biasa. Yang luar biasa apa? Luar biasa hebat. Besar. Berat. Kenapa berat? Pertama wahyu. Kedua isinya perintah melarangan. Perintah melarangan berat apa enggak? Tuh nggak bisa. Iya. Karena malzum. Tapi Ustaz, kalau orang memahaminya misalnya di tengah masyarakat ini kan banyak orang ini kan dari segi balaghah seperti itu. Tapi kalau seperti yang kayak orang-orang suka praktisi ruqyah, memang dibaca ayat ini tujuannya agar ini artinya masih diperbolehkan ya atau bagaimana? Oh iya. Di luar Jadi tema besarnya kembali kepada ruqyah. artinya dalam keadaan seperti itu boleh dong berarti maksudnya bagaimana ini? Kan harus ada korelasinya. Apa hubungannya tuh batu ginjal jadi pecah? Enggak, maksudnya dalam penyakit apa aja saya dengar ya kan kalau saya dengar surat ini ya surat Al-Hasyr ini ayat 17 sampai terakhir itu biasanya dipakai oleh praktisi-praktisi ruqyah. Iya. Yang saya tanyakan itu kalau dalam kacamata balaghah kan pesannya seperti itu maknanya. Tapi kalau misalnya ayat ini digunakan untuk ruqyah pun nggak masalah ya. Kita tidak ingin menghalangi pemahaman dia. Yang memahami kayak apapun silahkan saja. Silahkan saja. Apalagi menarik kalau memang itu disebut sebagai ruqyah. Maka mau mengupas secara lebih tuntas sedikit tema besarnya ruqyah. Saya yakin sekali banyak orang nggak paham apa itu ruqyah. Ruqyah artinya naik. Rokok, yarko. Naik itu. Naik ke atas. Apaan yang naik? Doa. Bagaimana naiknya setelah pembacaan?
bacaan rohani seseorang menjadi tambah dekat dengan Allah. Seiring dengan itu, apa yang ada keinginannya dalam hati itu naik pada Allah. Sampaikan. Tahu itu? Ruqyah paham itu? Jadi Dalam bab fikih ada namanya tarqiyah. Ada orang azan, sebelum azan biasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang umum gitu ya. Di beberapa. Itu dalam fikih disebutnya tarqiyah. Tarqiyah menaikkan, mendekatkan ruhani yang mau azan kepada Allah baru. Udah itu dibaca, merasa dekat karena dia adalah petugas Allah, kan menjadi logik sekali. Baru dia panggil. Panggilnya itu kan atas nama Allah. Azan. Maka kalau ada orang kesurupan, dibacain ayat, hakikatnya bukan ayat yang menyembuhkan. Emangnya ayat diturunin buat menyembuhkan. Ayat kan petunjuk hidayah. Itu jembatan, maka disebut ruqyah. Yang membuat si pembacanya dengan penuh konsentrasi tambah dekat posisinya kepada Allah. Setelah dekat, baru di sana ada doa, ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Kasihan dia diganggu oleh makhluk halus. Gitu kurang lebih. Nah, yang paling mustajab kalau itu adalah anak, tuh ibunya yang ruqyah, bapaknya yang ruqyah. Dan lebih hebat lagi, dirinya sendiri yang ruqyah. Fenomenanya tidak begitu dimaklumi karena yang bersangkutan pertama ya awam. Tak tahu tata cara itu. Ngaji juga enggak. Minta tolong, itu juga logik. Itu dia ruqyah. Ada orang datang kepada Nabi sakit, Nabi ambil air, bacain Fatihah, ditiup di air itu sembuh. Salah paham dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana salah pahamnya Fatihah manjur. Nah, tanpa melihat secara baik siapa yang baca. Yang dicontoh bacaannya saja, semua juga kita bisa baca Fatihah. Tapi akhlak Nabi dicontoh apa enggak? Akhlaknya itu yang membuat Fatihah manjur. Siapapun ketika akhlaknya baik, sudah mencontoh Nabi sebagai emang qudwah hasanah, nanti dia baca begitu. Bisa. Nah, akhirnya dari situ kemudian berkembang luar biasa berkembangnya. Bukan cuma Fatihah dianggap manjur. Ada ayat tertentu khasiatnya ini. Ada ayat tertentu khasiatnya ini. Pak Jamal kalau pergi jauh, rumah kosong, kunci, baca ayat. Summum bukmun, mumyun fahum. Mau layar jiun, mau yakilun, mau majnun kayak gitu. Nah, pertanyaan, apa enggak menyimpang? Emang tuh ayat Quran? Wah, pertanyaan mendasarnya, ayat Quran emang itu diturunin buat itu. Gitu. Dulu ada uji nyali itu di TV mana itu. Itu anak udah baca ayat kursi, al-ikhlas. Walau macam mulutnya umur, tuh jin masih nongol. Jadi, memang bukan bacaan. Ada orang yang memang luar biasa, kebatinannya terhadap Allah tinggi, nggak usah baca. Ya wallah a'lam bishawab. Iya. Oh, siapa nih? Bu Hilwani. Jadi kalau misalnya kita pembacaan gitu mencoba mengobati penyakit gitu Ustaz. Contohnya dengan pembacaan dengan air gitu Ustaz.
Jadi itu tergantung orang yang bacanya gitu, tingkat ketakwaannya. Keimanannya. Itu mah nggak usah nanya, boleh buktiin. Ya, tidak. Yang baca Nabi, itu orang langsung sembuh. Nah kalau kita, Berarti kita nggak istilahnya bukan nggak boleh sih. Pas gitu Ustaz kalau kita yang baca gitu misalnya kita mencoba. Oh benar, apalagi memang Nabi menyuruh pegang bagian yang sakit, bacakan Al-Fatihah. Tuh saat Nabi nyuruh harus dipahami betul, bukan cuma sekedar membaca dan megang. Sejauh mana mampu menghayati, apalagi sih sebelumnya dia mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Itu sebenarnya harus dipahami. Kalau tidak, maka terjadi apa yang terjadi. Dikira Fatihahnya manjur. katanya enggak. Terus dia coba. Sebab hadisnya sahih. Kok kagak manjur-manjur? Tuh apa enggak berbalik gitu. Sehingga bisa jadi menuduh langsung atau tak langsung. Bohong. Katanya Fatihah menyembuhkan. Lah udah nggak usah bangun rumah sakit. Akhirnya hubungannya sama doa. Doa itu kan usaha. Nah, bukan yang di mulut. Pusing. Ya Allah, beri sembuh aku. Sambil minum obat. Apa obat? Umpamanya biasa Paramek. Biasa, apalah. Sembuh. Lapar. Ya Allah, hilangkan rasa laparku. Makan. Bisa kenyang tanpa makan? Enggak. Ini tumben nih nggak ada itu Pak Jamal, nggak ada kebun durian ini. Ada Ustaz. Apa Ustaz? Oh iya, silakan Ibu. Jadi misalkan kan ada tuh di tradisi kita di kampung-kampung tuh Ustaz, misalnya ada acara misalnya Ustaz, malam diskusi Syaban kan biasa orang berdoa gitu dengan membaca Bawa air. bawa air itu Ustaz. Jadi gimana kita memaknainya? Apa kita teruskan apa gimana Ustaz? Iya, bagus. Si A memaknainya merah, si B memaknainya hijau. Kan tergantung yang memaknai. Paham itu? Tapi boleh dilaksanakan itu. Nah itu ada. Gak ada yang larang. Ya nggak ada yang larang, cuman kan ada juga dibilang itu bid'ah. Nah itulah. Iya, jadinya yang bilang bid'ah jangan. Yang bilang nggak bid'ah silahkan. Paham? Nah, kita kan mau cari benarnya saat benar apa enggak gitu lah. Benar ada 4. Pertama kebenaran matematik. 2 tambah 2 pasti 4 sejak zaman Nabi Adam. Kebenaran universal. Lintas etnis, lintas agama. Apa itu manjada wajada? Itu kebenaran universal. Kebenaran relatif. Kebenaran ilmiah itu relatif. Ya. Betapapun dia ilmiah. Kata dokter, merokok itu berbahaya. Banyak dokter pada merokok. Kata Pak Jamal, kalau ngopi nggak ngantuk. Kalau Pak Tarjani sama ngantuk-ngantuk. Benar nggak dua-duanya itu? Benar. Siapa yang mau nyalain? Benar. Kopinya Pak Tarjani kopi ini Star, kepelapi. Kalau saya kepelapi. Terus yang keempat, Gitu ya. kebenaran mutlak. Dari Allah. Nah sekarang bid'ah nggak bid'ah itu kebenaran mutlak apa kebenaran relatif apa kebenaran apa? Kemarin pada pindah arah kiblat saja di masjid, benar apa enggak? Benar, tapi masuk kebenaran mana? Apalagi kita Indonesia yang jauh. Kebenaran relatif, padahal ilmiah banget.
Nah, udah itu kita jadikan ukuran. Baru saya cerita. Biasa ada majelis taklim ibu-ibu. Ngaji, baca, udah. Kebetulan malam Jumat jadwalnya. Malam Jumat jatuh malam nisfu Sya'ban. Oke? Ngaji dah mulai. Ada yang naruh air. Ada yang naruh air di depan. Naruh airnya kebetulan di gelas air putih. Udah batin saya bicara, oh mungkin untung saya belum minum. Saya kira ngasih saya. Oh, untungnya juga lagi berikutnya ada yang naruh pakai botol aqua, pakai ini. Wah, oh iya, baru saya teringat. Apa saya mau tendang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi dalam konteks dakwah. Ya, dalam konteks dakwah. Udah kita niatkan, ya Allah, Engkau tahu apa niat mereka, ya Allah. Kau pasti tahu, bahkan bisa jadi lebih tahu dari merekanya sendiri. Seperti yang dipahami oleh masyarakat, mereka minta kesembuhan. Ya dah? Mereka kita sembuhkan ya Allah sesuai dengan permintaan mereka. Kan bagus. Daripada bidah ini besok nggak diundang lagi ngaji. Ya Allah alam bisawab. Jadi kita berpandai-pandai untuk memberikan memberikan ya kesimpulan. Ungkapannya begini ketika pertanyaan ibu yang gelitik, yaitu kan kita cari kebenaran. Kebenaran dalam Islam 10 itu bukan 5 tambah 5. 7 tambah 3, 10. 8 tambah 2, 10. Benar semua itu 9 tambah 1, 10. Berbeda dengan di agama lain. Logikanya bukan 10 berapa ditambah berapa, tapi berapa ditambah berapa sama dengan berapa. Tuh gitu. Apalagi dalam konteks ayat-ayat yang khilafiyah. Masalah-masalah Mutasyabihat. Mutasyabihat. Nah, ini berikutnya ini. Huwa rahbus sodri. Ini bahasa Arab yang tadi. Dia lapang dada. Tuh diurai huwa ada 2 dalam konteks rukun kinayah amar rahbus. Huwa dia itu disebut makni anhu. Rahbus sodrinya disebut kinayah. Ini dia rukun kinayah. Makni anhu sama kinayah itu sendiri. Nah, huwa itu bisa kita variasikan. Bisa si Muhammad. Bisa presiden. Bisa menteri. Bisa siapa saja sebagai objek kinayah. Oke, makni anhu kinayah. Ini menjadi luar biasa penting dalam konteks macam-macam kinayah. Nanti kinayah menjadi bermacam-macam dilihat dari sudut pandang makni anhu. Iya, berikutnya. Huwa tawilul ba'. Ini bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya dia panjang tangan. Tapi kalau budaya mereka ba itu lengan. Lengan panjang. Huwa makni anhu. Ini tawil ya, nanti salah nih alif. Berikutnya. Kabirur roksi. Besar kepala. Huwanya makni anhu. Terus kabirur roksinya kinayah. Oke, berikutnya. Huwa yusharu ilaihi bil banan. Ini budaya mereka. Dia diberi isyarat pakai jempol, gitu kurang lebih kalau budaya kita. Lalu bahasa kita, dia jempolan. Pak Jamal orangnya jempolan. Pak Jamal makni anhu. Jempolan itu
kinayah. Kan makna lazimnya oh hebat. Makna malzumnya apa? Makna malzumnya apa? Terkenal dia. Kemana lazim itu? Adiknya gede-gede, Ustaz. Kan banyak jempol, dia punya jempol, itu Jempol mana gede. malzumnya? Jempolan. Sama kayak Pak Jamal bisulan. Punya bisul nggak? Punya. Lah iya itu sama sama jempol. Jadi punya. Punya jempol. Ya, oke. Berikutnya Pak. Ini penguatan rukun kinayah aja. Dia hidung belang. Dia makni anhu. Tuh, kinayahnya bisa. Hidung belang. Makna lazimnya apa ini? Playboy. Oh iya bagus. Playboy. Makna malzumnya? Belang hidungnya. Ya, Kanoan. hidungnya emang belang kayak zebra gitu. Ya, berikutnya. Oh, sama nih. Mata keranjang. Makna lazimnya tak puas dengan satu saja. Makna malzumnya nah ini ada penumpukan kinayah dan isti'arah. Matanya seperti keranjang. Mata mudhof, keranjang mudhofun ilaihi, idhofahnya namanya tasbihi. Jadi ada unsur tasbih seperti keranjang. Keranjang apa? Keranjang sampah. Keranjang apa? Keranjang belanjaan. Semuanya ditaruh di situ. Ya dah? Iya. Iya, berikutnya. Nah, baru masuk macam-macam kinayah. Kinayah bermacam-macam dilihat dari sudut pandang makni anhu. Tuh makni anhu yang tadi. Ya. Makni anhu. Ada namanya kinayah an sifah. Yaitu kinayah yang mengungkapkan tentang sifat. Kinayah an mausuf yang mengungkapkan tentang yang disifati. Kinayah an nisbah. Kinayah dengan menyebut sesuatu yang ada hubungannya. Nisbah itu hubungan. Sama dengan nasab. Nasab itu hubungan. Ya, berikutnya. Nih kinayah an sifah. Nomor 1 dulu ini. Fulanah ba'idatu mahwal qurti. Si fulanah Jauh. ba'idah jauh. Mahwa tempat jatuh. Qurti Jauh tempat jatuhnya. jauh tempat jatuh antingnya. Qurti anting. Tuh, ini harus bagian dari budaya mereka. Sebenarnya dia mau bilang si fulanah itu cantik. Oh gitu. Cantik. Jangan digugat. Jadi bisa jadi standar ukur cantik satu bangsa dengan bangsa lain berbeda. Bangsa Arab cantik itu bukan di mana-mana, tapi di leher. Kalau tempat jatuh antingnya itu jauh, lehernya pendek atau panjang? Panjang. Nah, itu dia cantik. Nah, tidak langsung dikatakan si A itu cantik, tidak. Si A itu tuh lehernya kalau bahasa kita jenjang. Kinayah. Makna lazimnya cantik, makna malzumnya Lehernya panjang. memang lehernya panjang. Kayak soang. Nah,
Saya boleh tanya, cantik dalam kinayah budaya Indonesia apa? Mancung. Mancung, satu. Putih. Udah mancung. Dua apa? Apa? Putih. Hah? Mukanya putih lah, bersih gitu. Nah, itu mau bisa dicat. Glowing. Wanita. Putih. Alisnya, ada orang lihat betisnya, ada macam-macam. Kayak biola gitu ya. Biola. Oke, itu kinayah. Baru kita identifikasi bahwa ini adalah ansifah. Kinayahnya ba'idatu mahwal kurti. Maksudnya cantik. Cantik itu sifat apa bukan? Sifat. Maka kesimpulan, ini kinayah ansifah. Fulanah dia makni anhu. Ba'idah itu kinayah. Gambarkan tentang sifat. Sifat siapa? Sifat si makni anhu. Maka disebut kinayah an sifat. 2-8 ini kita ambil yang sudah tadi contoh. Dia jempolan. Tuh jempolan kinayah. Makni anhu-nya mana? Jempolnya gede. Makni anhu-nya yang mana? Iya. Dia. Iya. Jadi kalau misalnya itu makni anhu-nya dia. Dia yang dikinayahkan. Gitu. Jempolannya kinayah. Lalu hebat atau juara itu apa? Disebut apa? Apa? Sifatnya. Lazim. Maknanya yang lazim. Iya, demikian. Dia panjang tangan. Tuh. Kinayah. Sifat. Bukan mencuri, sifat. Hidung belang. Mencari pasangan lain. Tuh. Kinayah an sifat. Mata keranjang. Sama. Yep. Sifat. Banting tulang. Tuh kan nggak sebenarnya makna yang malzum. Sifat. Giat bekerja. Membanting tulang. Makna lazimnya giat bekerja. Makna malzumnya? Makna malzumnya apa? Hah? Bekerja keras. No, itu mau makna lazim. Makna malzumnya, dia emang tukang daging jualan iga. Banting-banting nggak? Hah? Mau dipotong. Ih, Banting-banting tulang itu. iya gitu, banting tulang. Tulangnya dibanting. Oke, 7. Boleh di kantong celana tuh. Sisa kopi. Hah? Apaan kantong celana? Arah koruptor tebal muka. Maksudnya tidak malu makna lazimnya. Makna malzumnya apa? Emang mukanya tebal. Emang mukanya tebal. Nah, di kita ada itu muka tembok. Muka apa lagi? Muka badak. Muka apa lagi? Kalau Pinocchio itu kinayah juga. Iya. Kinayah. Hidungnya panjang. Kinayah. Ya. Nanti akhirnya kita bisa bandingkan tingkat makna dari tasbih ke majaz ke kinayah. Kinayah paling tinggi. Kinayah paling tinggi. Dan kalau kinayahnya pakai ungkapan itu mas standar. Tapi kalau kinayahnya pakai gambar, karikatur, itu udah bahasanya udah lebih tinggi. Ada penumpukan tingkat. Ya. 8. Gigit jari. Karena tidak mendapat bagian. Maksudnya menyesal. Makna malzumnya ya gigit jari beneran. Iya, selesai. Ada tanya apa sih?
Kinayaan sifat maksudnya. Kinayaan mausuf udah gampangan lagi. Oke, berikutnya Pak Jamal. Kinayaan mausuf. Mausuf itu sendiri artinya disifati. Kemarin kami berjalan-jalan ke Kota Udang. Maksudnya? Kota Udang maksudnya apa, Pak? Itu kota Cirebon. Cirebon. Hah? Cirebon. Cirebon. Tuh. Kota Udang kinayah. Maksudnya Cirebon. Artinya apa? Cirebon disifati dengan Kota Udang. Tuh. Proses identifikasi an-mausuf. Maksudnya Kota Cirebon. Belum, Pak? Nah, ini. Artinya Kota Cirebon disifati sebagai Kota Udang. Maka jika ada orang menyebut kota-kota tertentu namun tidak menyebutnya secara langsung, akan tapi menyebutnya dengan sifat-sifatnya yang populer dan dikenal, berarti itu adalah kinayaan mausuf. Itu udah selesai. Slide berikutnya, Pak, yang tadi itu. Kita bisa kembangkan sendiri. Kota Gudeg. Jogja ya. Kota Pahlawan. Surabaya. Kota Hujan. Bogor. Kota Kembang. Bandung. Kota Santri. Jogja. Jogja juga ya. Iya. Kota Gadang. Padang. Tinggi. Tinggi. Negeri Kanguru. Australia. Terusnya apa, Pak? Kincir angin. Dari Belanda. bambu. Ini nggak kelihatan ini. Kincir angin. Dinaikin, Pak. Belanda ya. Ah, Bukan. Kincir angin. Negeri kincir angin. Gedean ini. kincir angin Belanda. Belanda. Terus udah habis. Udah. Tuh masih ada. Kota lain. Masih. Masih. Oh, ada Nah, lagi? itu Naik. Dari Nah, bambu, kirain tuh banyak. Tadi saya nggak ada. Ya. Tirai bambu. Ya ketinggalan. Paman Sam Amerika. Iya, Paman Sam Amerika. Piramida. Mesir. Mesir. Raja Hutan. Kan Oh, Pak Jamal. Singa. Jadi gampang sekali. Singa disifati gitu. Kinayaan mausuf. Tidak terbatas pada ini. Umpamanya kota 1001 malam. Baghdad deh. Tuh Baghdad. Ya. Kota Kumuh. Mana? Jakarta. Nek. Jakarta. Kota banjir. Jakarta. Sejuta masjid itu 1000 Ya. 1000 Ada lagi yang contoh lain coba. 1000 masjid, Ustaz. Kota 1000 masjid. Kota 1000 masjid. Di mana, Bu? Di Lombok tadi. Itu kayaknya di dasar 1 tadi. Pintu 1000 masjid yang ada di. Ya, ada Bukan pintu 1000 masjid, masjid 1000 pintu. Ya. Saya ingat 1000-nya pintunya banyak. Pintu 1000 masjid. Lombok bukan 1000 masjid, Ustaz. Lombok. Iya. Kalau 1000 masjid itu di buku pelajaran dasar 1. Madinatu Alfi Masjid. Itu maksudnya Jakarta. 1000 angkot. Kota 1000 angkot Bogor. itu. Aceh ya. Iya. Gudang Sewu. Gedang Sewu. Coba negeri mana lagi yang terkenal? Negeri beruang ya? Apa? Panda. Beruang merah, Ustaz. Cina. Oh, beruang. Beruang merah. Soviet ya. Beruang Soviet merah. beruang merah. Nah, gampang. Kesimpulannya kinayaan mausuf lebih gampang. Kalau ini, tapi nanti ayat Al-Quran bisa bingung-bingung dikit lah.
Oke, berikutnya Pak Jamal, kinayah an nisbah. Nah, kinayah an nisbah adalah ungkapan kinayah dengan menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan makna anhu. Contoh, fi saubihi asad, di bajunya ada singa. Maksudnya dia pemberani. Namun tidak disebutkan dalam ungkapan langsung. Tidak pula dengan cara tasbih seperti singa, tidak. Atau majaz, aku melihat singa. Akan tapi dengan menyebut sesuatu yang berhubungan dengannya, yaitu baju. Karena dengan menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan makna anhu, maka kinayahnya disebut kinayah an-nisbah. Ada susah dikit ya. Berikutnya apa ya, coba sebelum saya menjelaskan. Ini gampang. Kembali ke awal dulu sebelum ke sini. Nah ini ya. Pada contoh fi saubihi asad. Di bajunya ada singa. Saya beri Pak Jamal, tolong tulis Pak Jamal. Pak Jamal atau saya yang nulis? Pak Jamal aja ya. Bentar Pak, Ustaz. Bentar. Ya, boleh. Ya, Ustaz. Huwa rajulun syuja'. Rajulun syuja'. Pakai sin besar. Iya. Di bawahnya huwa kal asad. Salah kal asad. Kurang alif. Iya, gitu. Kal asadnya dibetulin. Nah, itu alif. Lagi setelah kaf. Setelah kaf. Iya. Terus di bawahnya lagi Ro'aitul asad. Alal mimbar. Alal mimbar. Satu lagi. Fi saubihi asad. Ya, sudah. Kita bandingkan. Boleh kasih nomor, Pak? 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 1 itu kalimat standar. Pesannya sama, 1 sampai 4, yaitu dia pemberani. Dia pemberani. Nomor 2 juga pesannya sama. Tapi keberanian sudah tergambar. Itu namanya nilai balaghahnya. Seperti apa beraninya? Seperti singa. Sebagai simbol keberanian. Lalu yang ketiga itu majaz. Pesannya sama, berani. Aku mau 2.
Itu yang Keberanian nomor 2 sama nomor 3 udah terasa beda apa belum? Kalau yang nomor 2 baru seperti. Kalau nomor 3 udah benar-benar singa. Paham? Baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang pesan intinya adalah berani, maka efeknya adalah takut. Kita kalau ada singa berani apa takut? Takut. Menakutkan. Baru kemudian lihat nomor 4. Fisau bihi asad. Di bajunya ada singa. Baru ngelihat bajunya udah takut. Apalagi ngelihat orangnya. Tuh tingginya puncaknya kinayah. Fisau bihi asad. Baru ngelihat bajunya. Dulu tahun 65 kita masih kecil takut sama baju loreng. Nggak sembarang, apalagi sepatu-sepatu itu tentara. Baru ngelihat bajunya saja, kita udah ngumpet. Apalagi ngelihat orangnya. Itu makna yang dikesankan oleh struktur kalimat namanya kinayah. Ada tanya sampai sini? Nggak ada. Pak, kita lanjutkan yang tadi, Pak. Yang apa itu? Contoh-contoh kinayah nisbah. Slide berikutnya. Di lidahnya ada cabai. Pak, maksudnya itu? Bukan dia lagi gigit cabai. Omongannya pedas gitu. Kritikanya pedas. Omongannya pedas, kata-katanya. Iya. Di matanya ada pedang. Tajam. Apa maksudnya? Pasti tajam. Itu maksudnya apa maksudnya? Galak. Jeli. Galak. Galak tadi. Kalau Jeli perempuan, melihat kesalahan orang lain itu, Cah. bukan. Oke. Jadi ada gadis cantik lewat, Pak Jamal dilirik. Pak Jamal kesandung apa enggak? Matanya ada pedang. Jadi karena ada pedang jadi jatuh pajamannya gitu. Bu, kalau Pak Jamal yang jatuh standar. Tapi kalau Pak Tarjani yang jatuh, itu udah lebih tajam lagi. Waduh. Saya kan cuma nerangin bahasa aja. Ibu hayalannya kemana-mana. Itu ketajaman bahasa namanya. Iya. Sehingga ada ungkapan lidahnya bagaikan pedang dalam bentuk tasbih. Nah itu logik sekali. Kenapa? Atau ungkapan yang ada lebih tajam, bukan kayak pedang, lebih tajam dari pedang. Kalau pedang itu cuma menusuk satu orang, tapi kalau lidah kan menusuk 7 keturunan. 7 turunan ditusuk gitu. Ya apa tidak? Iya, 7 keturunan, Masya Allah. Nah ini di pinggangnya ada sarung pedang. Ini rada susah, kalau nggak diterangin nggak paham. Yang kedua tadi, Sat? Kenapa? Jadi bertekuk lutut gitu. Yang mana ya? Di matanya ada pedang. Bukan. Ya, kalau ngelirik, orang tertarik gitu. ya itu mah tafsir, mau tertarik, mau jatuh. Tadi kan saya memberikan contoh yang ekstrim saja. Saking tertarik kalau dengan. Pandangannya menusuk, Pak Ustadz gimana? Kalau apa? Pandangannya menusuk. Iya, sama. Cuma itu mah jadi majaz ya, menusuk. Kalau diterusin seperti gitu. Menusuk. Kata-katanya menusuk. Ya tidak.
Nggak sama dengan makna pedang jadinya gitu. Bisa diinterpretasikan sesuai dengan kasus, maka sifatnya kasuistik. Tapi dalam konteks pelajaran kita, kinayaan nisbah yaitu dengan menyebut sebagian yang ada hubungannya. Ini lidah, ada hubungannya dengan si orang itu. Ini mata. Sama Tuh. dengan sekali pandang wanita itu jatuh tuh ke lutut. Artinya sama dengan mungkin mata tekuk. kita pedang. Pak Edi yang ditanya itu adalah soal interpretasi. Nanti konsepnya belum begitu paham, akhirnya bergelut pada interpretasi. Kayak ini juga interpretable sekali. Lidahnya ada cabai. Satu, di mana bisa dibantah? Cabai mah nggak pedas. Ada yang lebih pedas lagi umpamanya. Tapi substansi pelajaran kita dengan menyebut kata lidah. Lidah adalah bagian dari sosok. Ada hubungannya dengan sosok itu. Gitu. Atas dasar itu maka kinayah ini kategorinya kinayah an-nisbah. Soalan makna yang dikandung bisa jadi sesuai dengan budayanya yang ada. Ya, budaya Jawa dengan Kalimantan dengan Sumatera luar biasa, memang beda. Kadang bahasanya juga beda, bisa salah paham. Kalau Jadi di Jawa dinisbahkan kepada mata, Pak, gitu. Ulangi. Jadi pedangnya itu dinisbahkan kepada mata gitu. Oh, bukan. Sebenarnya si A. Tapi tidak disebut si A. Disebut bagian dari si A, dalam hal ini mata. Mata ada hubungannya dengan si A, karena ada hubungannya bahasanya nisbah. Setidaknya kategorinya kinayah nisbah. Kayak tadi di bajunya ada pedang. Baju itu ada hubungan. Bajunya. Bukan dia. Seperti macan, udah bukan kinayah lagi. Jadi tasbih. Di bajunya ada macan. Nah, itu. Nanti di bibirnya ada apa? Nah, kan bibir. Iya, ada hubungannya. Di kepalanya ada kalkulator di sini ya. Oh iya, ada tuh. Kepala nyebutnya. Oh, kinayah. Kalau ngitung cepet banget. Ya, ada kalkulator. Itu. Apalagi yang hafalannya cepat itu luar biasa. Lebih cepat dari komputer. Ya, lebih cepat dari laptop. Udah susah ngebayangin, mengkinayakannya. Kalau mau dibilang, oh di kepalanya ada laptop. Laptop masih kalah cepat. Itu kurang. Ya, dengan menyebut bagian. Di pinggangnya ada sarung pedang. Sebenarnya ini udah lebih tinggi satu tingkat. Ketimbang di pinggangnya ada pedang. Ungkapan apa sih maknanya? Pemberani. Zaman Pitung dulu dia nggak lepas-lepas pedang, nggak lepas-lepas golok gitu kan? Tahu itu? Nggak ada orang yang kemana-mana bawa golok kecuali orang yang jago, yang berani. Maka ungkapan pemberani atau jago itu dengan menyebut golok. Nggak usah disebut seluruhnya orangnya si A, tapi disebut di pinggangnya. Di pinggangnya ada golok. Itu orang berani. Nah, itu juga masih standar. Orang menjadi takut karena ada golok. Lebih tinggi lagi, bukan cuma golok, goloknya kosong. Goloknya kosong saja itu udah ditakuti. Apalagi kalau ada isinya. Iya. Oke. Oh, ini udah di kepalanya ada kulkat. Ungkapan-ungkapan seperti ini disebut kinayah nisbah.
Gimana? Ini mau diterusin Al-Qur'annya ini. Slide berikutnya, Pak. Nah. Ini dikit lagi. 1, 2, 3 ayat saja ini. Wa ukhita bisamarihi. Dikepung dengan buahnya, buah kebun. Bapak Ibu punya kebun 2 hektar. Rambutankah, durenkah, anggurkah? Jadi semuanya itu kelihatan buah. Pohonnya hampir nggak kelihatan. Itu dia makna wa ukhita bisamarihi. Maka setelah melihat itu, si pemiliknya berniat besok mau dipanen. Fa'asbaha yuqallibu kaffaihi. Pas pagi dia membalik telapak tangannya. Menyesal. Karena sudah porak-poranda. Menyesal diungkapkan oleh Al-Qur'an di sini yuqallibu kaffaihi. Ala ma anfaqa fiha. Apa yang dia sesali atas biaya yang sudah dikeluarkan untuk memupuk, merawat, memelihara, menjaga. Luar biasa. Emang bagaimana kebunnya? Wahiyah khawiyah ala urusiha. Udah jungkir balik. Ya, kalau pohon itu anggur, pohon anggur udah ranum, udah jatuh ke tanah, justru parau-paraunya itu ada di atas, terbenam. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan hancur porak-porandanya kebunnya itu bukan karena faktor alam, karena memang azab Allah. Dia sadar. Maka kemudian dia berangan-angan. Laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya aku tidak menyekutukan Tuhan dengan siapapun. Nah, kaji kita yuqallibu kaffaihi. Menyesal. Yuqallibu kaffaihi. Menyesal. Arti lazimnya menyesal. Malzumnya ya tadi bolak-balik. Apa adanya. Kita juga suka begitu. Ada antrian panjang. Sembako. Per orang 1 miliar. Ketinggalan 1. Temennya udah terakhir dapat. Terus temennya yang terakhir dapat berkata kepada temannya, ya gigit jari. Tapi bahasa Al-Quran sesuai dengan budaya Arab, yuqallibu kaffaihi. Bolak-balik telapak tangan. Kita juga kadang-kadang menggunakan budaya itu sambil menggerakkan tangan bolak-balik. Maknanya udah habis lalu kemudian menyesal. Maka pertanyaan berikutnya, kinayaan sifah, kinayaan mausuf, kinayaan nisbah. Bagaimana caranya? Dengan bertanya, apa maksud yuqallibu kaffaihi? Jawabnya menyesal. Menyesal sifat apa bukan? Sifat. Sifat. Kesimpulan, kinayaan sifat. Kinayaan sifat. Nomor 2, fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Ini ungkapan fi qulubihim marad. Kita juga ada kursi-kursi pesakitan. Itu kinayah. Kenapa? Karena yang duduk orang sakit. Sakit apanya? Hatinya. Bukan badannya, badannya mau sehat. Dompetnya apalagi sehat. Tuh. Dengan menyebut bagian dari tubuhnya yaitu hati. Jadi kinayaan an-nisbah. Nisbah. Hati. Wazadahumullahu marada. Walau ma'adzabun alim. Jadi kinayanya fi qulubihim marad. Baru yang ketiga, yasalunaka 'anil mahid.
Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabu hunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Insyaallah ini ayat udah hafal sekali. Bu Helwani hafal banget ayat ini. Makanya saya ini maka saya tanya, mana dia kinayahnya? Anil mahid. Ini kinayahnya la taqrabuhunna, jangan deketin. Oh, Maksudnya jangan sebadan dengan istri yang sedang main. Tuh, bahasanya pakai kinayah, kan halus. Jangan deketin. Maksudnya jangan sebadan. Oke? Iya, deketin sifat. Fa'tuhunna. Tuh. Datangi mereka. Maksudnya berhubungan. Ya dah, perintah. Kinayah. Dan Al-Quran luar biasa halusnya, tinggi adabnya dalam konteks hubungan badan suami istri tidak pernah disebutkan secara langsung. Kadang disebut dengan walam yamsasni bashar. Tuh, belum ada satu orang pun yang menyentuhku. Bukan nyentuh nyolek doang, kayak nyolek apa itu. Itu kinayah, ya. Min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Selesai Pak Jamal ini dulu ya. Ustaz Boleh. Iya. Kalau pada surat Al-A'raf ayat 19 itu, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba. Ini wala taqrabanya ini apa sama dengan sama. taqrabuhun? Ya, la taqrabus shalah. Jangan kerjain, bukan jangan deketin. Kalau sholahnya dimaknai masjid secara plesetan, jangan deketin masjid. Kan itu jadi pleset. La taqrabus shalah artinya jangan lakukan sholat. Nah, kenapa pakai takrobu? Oh, baru para pakar Al-Quran, ketika larangan itu dahsyat, selalu pakai la takrobu. Dahsyat itu. Kesimpulan kedua, ketika Allah melarang sesuatu pakai kata-kata jangan deketin, jangan deketin, jangan deketin, itu menunjukkan larangan dahsyat. La taqrabuz zina. La taqrabus shalah. La taqrabuhunna. Dahsyat itu. Ya. Kalau di ayat ini Ustaz, makna sebenarnya mendekatkan atau seperti apa Ustaz? Benar, arti awal jangan dibuang. Arti awal itu dasar. Apa itu taqrabu, deketin? Deketin aja jangan. Apalagi melakukan. Baru kemudian Al-Quran juga menampung aspirasi biologis umatnya, di mana Al-Quran diciptakan buat umatnya. Bagaimana itu? Oh, banyak nanya, saya nggak tahan ya Rasulullah, saya nggak tahan. Lagi Ramadan. Apa jawab Rasulullah dalam konteks haid? Isna'u kulla syai' illa wahid. Lakukan apa saja kecuali satu. Itu bukan menyuruh berarti saya nakal. Ya. Kalau memang sudah sampai pada tahap berbahaya dengan akidah, dengan syariah, dengan agama, isna'u kulla syai' illa wahid. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, kemarin tuh terjadi waktu kita belajar ayat ini, ayat Al-A'raf ayat 19 ini, apakah ini benar-benar pohon itu pohon sebenarnya, gitu, ataukah ada makna lain gitu, dan mendekatinya itu benar-benar jadi secara fisik ini pohon dideketin gitu, tidak boleh mendekati pohon ini gitu. Bagus sekali. Ada itu satu kata saya. Jadi pohon dimaksudnya larangan. Umpamanya di sana ada rumah
Rumahnya rumah tunasusila katakan. Tuh masuk juga ayat la taqrabah hadhihi syajarah. Ada mencuri, jangan deketin. Pohon apa? Pohon larangan. Semua larangan adalah pohon. Karena itu Allah bertitah, jangan deketin tuh larangan. Gitu. Tapi tidak juga kita bisa menyalahkan kalau itu digambarkan dengan sebuah pohon hakikatnya. Pohon sebenarnya. Dulu waktu pemilu Orde Baru luar biasa dipakai itu buat P3. P3 apa itu mencela Golkar. Golkar kan pakai pohon la taqrabah hadhihi syajarah. Tapi dia juga punya dalil. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Oh gitu. Jadi demikian memahaminya. Pohon. Nah, ya gimana? Jadi ayat kata syajarah ini bisa dikatakan kinayah, Ustaz. Kalau memahaminya majaz. 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 Iya. Kalau memahaminya yang seperti bisa jadi syajarah ini memang sesuainya bisa jadi maknanya adalah larangan, Ustaz. Benar. Bisa dikatakan dalam aplikasi keseharian kan larangan jangan deketin. Emang persis itu larangan. Cuma disimbolkan. Itu simbol. Iya. Nggak ada yang bisa memberikan gambaran secara persis hakiki terkait dengan pohon. Walaupun kalau di Google itu ada, oh ini dia pohon larangan, ini ada buahnya, ada mengedeketin. Itu bahasa, dia cuma berjembatan, tidak mencapai hakikat. Iya, ada lagi, Pak. Yang nanya Pak Yai. Oh, ini dia orangnya. Saya kira lagi dirapat. Surat An-Nur. Surat 24 ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Di sini banyak sekali nur. Nurun ala nur. Masalun nur. Apakah ini kinayah, mazaz atau apa itu pengertiannya? Allahu nurus samawati, nurun ala nur. Kok nggak ada Nur Laila, Nur Jana nggak ada. Kalau Nur Ali saya kurang suka. Ayat berapa Pak ya? Ayat 35, surat 24 ayat 35. Allahu nur. Nurus samawati wal ard. Masalun nur. 24 Ustaz. Itu Pak Jamal. Iya. Surat Nur artinya apa? Ayat 35. Nur artinya apa, Pak Yahya? Cahaya. Cahaya. Saya tanya lagi, cahaya itu apa? Kumpulan sinar, Ustaz. Cahaya itu apa? Cahaya itu energi. Energi. Yang bisa membelah kegelapan. Mati lampu gelap, senter pakai baterai, terbelah apa enggak tuh gelap? Terbelah. Tuh itu hakiki. Kalau saja Allah nurus samawati, Allah adalah cahaya, menjadi apa itu tercederai akidah kita. Ada tasbih di sana, batal. Oh ini tasbih. Dengerin dulu jangan salah paham. Ada tasbih di sana, batal. Tuh intervensi teologi. Kalau diartikan di situ ada tasbih, yaitu Allah cahaya, tersirat bagaikan, itu batal, bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Iya. Oleh karena itu bermain. Pertama bahasa, kedua sorof bahasanya maksudnya. Allah nur di situ artinya munawwir. Tuh, masdar bermakna isim fa'il banyak sekali. Masdar bermakna isim makan, masdar bermakna isim maf'ul. Di sini bermakna isim fa'il.
Apa jadinya? Allah yang menyinari. Baru aman, akidah gitu. Allah yang menyinari langit dan bumi. Menyinari, dia punya sinar, masalun nurihi, baru perumpamaan cahayanya kamiskat fiha misbah, al misbah fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kaukab durri yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Di taman ada lampu taman, dibungkus pakai zujajah. Di dalamnya ada zujajah lagi. Baru di dalamnya ada lampu lagi. Itu dia kamiskat fiha misbah. Misbah fi zujajah, zujajah kana kau. Lalu di lampu itu, lampunya masih lampu minyak. Lampu minyak, kebayang ya, yang ada semprongnya itu. Belum disundut sudah terang. Karena minyaknya, minyak zaitun. La syarqiyah, la gharbiyah. Tidak di timur, tidak di barat. Kata mufasir, kalau maksudnya timur, timur sebelah gunung. Kalau umpamanya itu pohon zaitun, tumbuhnya di sebelah timur gunung, sebelah timur, matahari terbit dari timur. Dia hanya mendapatkan cahaya pagi saja. Tapi kalau tumbuhnya di sebelah barat, dia hanya mendapatkan matahari hanya dari sebelah barat, dari timur ke alingan. Tetapi karena Allah ingin menggambarkan kualitas minyak yang dihasilkannya itu luar biasa, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak di sebelah timur, tidak di sebelah barat, tetapi di puncak gunung. Jika terbit matahari dia dapat sinar matahari pagi. Terbenam dia dapat, tidak pernah nggak dapat sinar matahari. Itu yang membuat bahwa nanti lampunya itu belum disundut udah terang. Tuh, kayak begitu cahaya Allah. Tak lain maksudnya iman. Di tengah masyarakat ada orang beriman luar biasa. Paripurna, kurang lebih begitu. Tak ada anggota masyarakat yang tak butuh kepadanya. Baru datang saya jalan di jalanan, mereka sudah sejuk. Kayak begitu sejatinya iman, karena itu dari Allah. Maka Allah ungkap, Allah nurus samawati wal ardh. Terus yang ditanya apa ya? Saya nggak enak. Emang saya khutbah Jumat atau? Yang ditanya nurnya Pak Ustadz. Tapi udah kejawab Pak ya? Udah. Udah. Lanjut dikit lagi Pak, nurun ala nur. Itu kan di bawahnya ada nurun ala nur. Ya, iya, kan gampang itu mah. Cahaya di atas segala cahaya. Allah. Itu cahaya Allah. Tak lain adalah iman, tak lain adalah petunjuk Allah. Jadi yang maksud di sini cahaya adalah iman ya Pak Ustaz. Benar. Ya, kuburan gelap nggak? Ya. Tapi bawa iman berarti bawa lampu. Gitu. Jadi bukan cahaya ansih yang dimaksud di dalam surat ini Pak Ustaz ya? Oh bukan. Karena itu udah majaz ya. Dibahasakan dengan nur. Baru kalau boleh saya teruskan. Cahaya itu cuma ada dua. Pertama, cahaya buatan Allah, matahari. Dua, buatan manusia, listrik. Baik buatan Allah, matahari, maupun buatan manusia, listrik, itu cahaya nggak mampu menembus tembok. Ya atau tidak? Kecuali kaca transparan. Lalu berikutnya, siapa dalam hidup ini yang tak butuh cahaya? Pasti semuanya butuh. Cahaya matahari kah, cahaya lampu kah? Buatan manusia. Pertanyaan berikutnya, di kuburan hidup apa mati? Mati. Jasadnya mati.
Jasadnya yang mati. Manusia kan bukan jasad. Hidup. Makanya ada alam namanya alam kubur. Hidup. Kalau aksiomanya itu adalah hidup, dia butuh cahaya apa enggak? Jauh lebih butuh ketimbang yang lagi hidup sekarang di dunia. Mampukah matahari menembus kubur? Apalagi baterai, nggak mampu. Tuh dia cahaya Allah, yaitu iman. Yang membuat kuburan jadi terang. Seterang dalam hidup di dunia bisa jadi lebih. Amat tergantung minyaknya. Minyaknya yaitu tadi, iman itu. Amal apa enggak? Diisi sama amal apa enggak? Luar biasa itu. Allahu nurus samawati wal ardh. Iya. Ada lagi Pak Jamal? Satu. Alhamdulillah, makasih Pak Yai. Satu pertanyaan. Pak ini nampaknya mau siap-siap bertanya ini. Enggak. Malah ini Ustaz, apa namanya? Tadi Ustaz kalau misalkan itu dianggap tasbih malah jadi merusak ini, merusak. Ustaz, ya. Kalau merusak akidah ya, mencederai. Oleh karena itu harus hati-hati. Jangan mentang-mentang habis sudah tamat belajar tasbih, wah ini ada tasbih. Jadi kinayah ini kiasan gitu Pak Yai? Saya nggak bisa bilang iya atau enggak. Ya, kinayah yaitu ungkapan yang punya makna dua. Apakah seperti itu kinayah dalam terminologi budaya Indonesia? Wah, dia itu orangnya jempolan. Iya, di kita kan sebenarnya kiasan itu. Iya, udah. Pak Yahya yang nanya, Pak Yahya yang jawab. Gimana? Setuju kan? Konfirmasi Pak Yahya, konfirmasi. Jadi bisa berkembang dalam ini bukan Pak Jamal, ini tumben ngumpet ini. Takut kali ya. Enggak, apa Ustaz? Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Gilwani. Apa Ustaz? Ya. Ada sedikit yang mengganjal nih Ustaz. Waduh. Dengan tadi kan dikatakan pohon itu bisa dikatakan pohon larangan ya Ustaz ya. Ada kemarin kok ada yang bilang, apakah ini yang Nabi Adam dan Siti Hawa itu, ada yang bilang, apa Ustaz? Jadi larangannya itu berupa perzinahan gitu, nauzubillah min dzalik, seperti itu, benar atau enggak Ustaz? Nah, jadi putus-putus ya? Putus ya? Putus-putus banyak. Oh, gitu. Iya, tadi mulai dari Adam itu. Apakah Adam enggak? Kan bisa dikatakan itu pohonnya pohon, bisa arti sebenarnya pohon, dan dikatakan itu berupa larangan Ustaz. Ya. Ada kok ya yang menyampaikan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu melanggar larangan, nauzubillah min dzalik, itu dengan berzina Ustaz. Itu seperti apa jadi akidah kita itu Ustaz? Wah, belum ada tuh sumbernya juga. Saya juga kaget juga itu. Ya, makanya kita juga semua kaget kok ada seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang begitu tuh namanya bukan cuma sotoy, itu terlalu sotoy. Iya, kita semua kaget loh. Seperti itu katanya. Belum ada KUA. Iya. Sedangkan mereka memang diciptakan sebagai suami istri gitu Ustaz ya. Iya. 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 Berzina. Jelas ayatnya jangan deketin pohon. Pohon itu kan untuk memberikan perumpamaan agar bisa dipaham.
Nggak ada yang bisa mengilustrasikan pohonnya bagaimana, apalagi itu gaib. Ya, nggak ada yang bisa merekayasa. Oleh karena itu dalam penerapan keseharian kita dimaknai pohon larangan. Artinya apa? Larangan itu ibarat pohon. Di mana Nabi Adam dulu dilarang. Jangankan makan buahnya, melakukannya. Deketin aja. Dahsyat. Ada rumah zina, aja deketin. Apalagi masuk. Walaupun alasannya mau nguji iman. Sudah apa enggak. Allah aja bilang jangan deketin. Dia mau nguji iman. Iya. Pak Ustadz. Boleh, Pak Edi. Iya, sama-sama. Boleh nggak? Pak Edi silahkan. Ya Pak Ustadz. Bu Hilwani ini kan maksudnya adalah pengembangan pikiran dari seseorang yang mengatakan bahwa mendekati pohon itu adalah larangan dari Allah. Mendekati saja sudah dilarang. Nah, cara berpikir yang mungkin ditangkap oleh Bu Hilwani secara manusia sekarang ini, di mana melakukan sesuatu perhubungan badan di antara dua manusia itu dilarang keras. Sehingga ada pemikiran bahwa maksudnya Quran ini melarang mendekati pohon itu adalah Nabi Adam dan Nabi Hawa melakukan suatu hubungan badan. Begitu kira-kira tanggapan saya, Pak Ustadz. Bagaimana cara berpikir orang seperti itu? Apakah bisa diterima? Begitu, Pak Ustadz. Iya, sama sekali nggak ada korelasinya. Apalagi secara tekstual. Iya. Jadi nggak bisa Bu Hilwani. Kenapa harus sampai? Apalagi sampai tembus-tembus ke situ, pikiran tafsirnya mengerikan juga. Dari tafsir klasik yang ada saja, tak ada satupun yang mengatakan zina. Kalau boleh, saya duga analoginya kepada la taqrabu zina. Di situ ada la taqraba hazihi syajarah. Jadi syajarahnya dianggap zina. Oh kan? Iya. Ya Allah alam bisawab ya, Masya Allah. Oke Ustaz, sebenarnya kemarin udah oleh Ustaznya udah dijelasin gitu. Cuman kok ada pendapat gimana? Gitu. Kok ada sih pendapat gitu aja gitu Ustaz. Iya. Maka kemudian pikiran kita menjadi alat ukur buat kita. Kalau memang dia udah menjadi bagian dari tafsir yang dia yakini kayak begitu, biarin aja dia. Asal jangan kita. Dan yang model-model gitu banyak kan. Dulu ada peserta LBIK ngadu. Dia belajarnya di Al-Azhar itu. Yang kelas apalah namanya itu. Ada yang berpendapat malah justru juga perempuan wajib Jumat, dosa kagak Jumat. Wah kan geger itu, heboh. Biarin aja orang berpendapat. Benar salahnya kan nanti dia menjadi bertanggung jawab. Iya. Sebab ya ayyuhallazina amanu idza nudiya. Orang beriman kan bukan cuma laki-laki aja. Orang perempuan juga beriman. Ya biarin ngurusin yang begitu. Nah Pak Jamal ini kan kinayah nih terakhir. Sebelum masuk badi, ini terlihat fenomena kayak begini. Bisa kita selang dengan ada satu bab dalam sebuah buku mengkaji secara mendasar
terkait dengan hal-hal yang seperti tadi. Yaitu bukunya diambil dari Al-Milal wan Nihal. Nanti saya kopikan. Judulnya paling tidak saya ingat begini. Kedurhakaan pertama yang terjadi di alam semesta. Siapa pemicunya, siapa penebarnya, lalu siapa yang mempopulerkannya. Gitu. Sehingga nanti semuanya gimana Pak Yahya, setuju nggak Pak Edi? Oh, saya setuju Ustaz. Nah, kalau gitu. boleh Pak Boleh. Jamal jangan malam di itunya, di share-nya. Sehari sebelumnya Pak Jamal, jadi bisa kita print. Oh, print itu bagus. Baik, Kak. Ustadz, beberapa hari sebelumnya Pak Ustadz. Iya. Setuju. Boleh. Kami Pak Jamal, soalnya kita nggak punya perintan sendiri. Kalau Pak Jamal, kalau begitu sebaiknya sebulan sebelumnya ya. Lebih bagus itu. Nanti keburu lupa Ustaz. Iya, insya Allah. Ya, kata per kata kita pahami luar biasa itu nanti. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Baik, Ustaz, bisa dieksekusi insya Allah minggu depan itu. Ke depan hari Kamis ya. Hari Kamis. Itu Mas sebentar berapa kali pertemuan terus habis itu kita lanjut ke Badik. Ya, sebagai suplemen ya. Ya, Pak ya, suplemen apa itu? Iya, Pak, iya. Ibarat makan, kita harus ada suplemen. Ini jadi kita belum bisa cuci mulut ya? Ya iya, saat ini yang kita makan nasi, karbohidrat saat ini. Kan nggak cukup, harus dibantu dengan suplemen yang lainnya. Itu gitu kata dokter gizi. Alam biswab. Jadi pekan depan kita selingi dulu kajian balaghah kita mungkin untuk beberapa minggu ya Ustaz. Jamal, ini bukan cuma nasi, udah ada lauk pauknya, ada cabenya juga rasanya. Ya. Ya, saya lihat ya, di mulut Bapak ada cabe. Iya. Bukan cuma menu nasi, ini mah udah lengkap lauk pauknya, ada ikan, ada sate, ada cabe lagi. Nggak enak kalau nggak ada sambal. Ya, iya. Iya. Baik, saya rasa cukup kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga hari ini hari membahagiakan untuk kita semua. Amin. Dan sekaligus membingungkan. Oke. Ya. Baik, kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan balik Jakarta, Pak? Kapan balik Jakarta? Hari Senin. Senin balik Jakarta. Pakai mobil. Pakai mobil, bawa mobil. Pakai baju. Saya bawa baju. Udah belajar kinayah, Iya. Alam biswab. Saya pakai baju. Amin. Pakai celana juga. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Yahya atas kemarin. Sama-sama. Ya.